terngiang-ngiang kata-kata, Bebe jangan tinggalin aku pengen sama kamu, jangan tinggalin aku. Gak apa-apa, aku ikhlas, kamu pergi aja. Anakku gak punya ayah. Jangan melihat Mutia Ayu yang sekarang. Mutia Ayu yang sekarang adalah rangkuman dari Mutia Ayu yang dulu. Jangan dilupakan Mutia Ayu yang dulu. Seperti janji aku dari awal niat pacaran sama kamu, bahwa aku bakalan ngurusin kamu sampai akhir hayat kamu. Sesingkat itu kamu buat aku jatuh cinta. Semudah itu semesta merebut duniaku dengan kepulanganmu. Cinta itu mempertemukan, cinta itu mendekatkan, cinta itu menghilangkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan hari ini, betapa senangnya saya hari ini kedatangan sahabat saya yang udah lama banget gak ketemu kita ya. Mutia Ayu. Hai Mut. Hai Uncle. Waduh, akhirnya kita ketemu, ya kan? Fresh banget yang dari Bali ini tuh. Oh. Dia dari Bali loh ini. Liburan ya kan? Liburan sekalian kerja. Liburan sekalian kerja gitu. Tapi you look happy banget loh. Kan Uncle lihat terus kan di Instagram, di mana-mana gitu kan. Cheerful, kemudian apa ya? Senang ngeliatnya loh, Mut. Selalu happy. Selalu happy. Dan selalu berusaha untuk happy selalu. Selalu berusaha untuk happy selalu. Tapi bahagianya saya waktu lihat kamu tampil di Java Jazz. Java Jazz, wow. Itu happening banget. Bayangin kan, Mutia Ayu yang 2 tahun, nggak boleh dibilang kita nggak pernah dengar beritanya di tahun itu. Ya kan? Tampil 27 Mei 2022 ya, di Java Jazz dan membawakan lagu. Dan duet bareng Glenn. Nah. Gimana tuh duet bareng Glenn? itu kok akhirnya mau memutuskan untuk itu gimana? Jadi memang itu lagu bukan dibuat, harusnya Glenn semua iya, kan? Harusnya Glenn semua, ya kan? Tapi pada akhirnya tim membuat lagu itu diduetkan, gitu kan? Ya udah, akhirnya lagu itu duet. Jadi kalau misalkan aku membawakan lagu itu saja, pasti akan duet. Duetnya antara bumi dan di surga, gitu. Glenn yang di surga, aku yang di bumi. Gitu. Jadi kemarin dibawain lagu itu saja bersama The Baku Cakar, bandnya Glenn. Gitu. Sadar nggak sih kalau kamu tuh transformasinya itu cukup signifikan? Wah, aku nggak, ya kalau misalkan dipikir-pikir sampai sekarang, kok bisa ya Tuhan, maksudnya Uncle membuat jalan hidup aku seperti ini. Aku nggak ekspektasi bahwa aku bakalan menikah dengan Glenn. Ya dari awal deh deket dengan Glenn dulu deh gitu kan. Nggak kepikiran sampai situ. Dan akhirnya punya anak, akhirnya menikah, dan akhirnya ditinggalkan gitu kan. Wah, nggak berpikir sejauh ini. Nggak, karena gini, maksudnya gini. Image wanita yang sangat wise. Iya. Kemudian smart, wise, kemudian seolah-olah Ayu sudah move on dari semua ini. Kalau move on, jujur sampai sekarang aku nggak bisa move on dengan keadaan yang terjadi dalam hidup aku sama sekali gitu. Tapi untuk mencoba seperti yang Uncle bicarakan barusan, ya memang tidak mudah. Tapi aku berusaha gitu loh Uncle untuk ya seperti itu. Gitu. Karena cara bicara udah beda yuk. Kita flashback sedikit ya. Ayu SMP dan SMA itu sempat
sekolah di tempat sekolah atlet ya? Iya, betul. Ya, volley. Iya, volley. Memang dari SD, dari kecil. Dari kecil. Kenapa volley yang dipilih? Karena mungkin pertama karena papaku deket banget dengan olahraga, jadi melihat kebiasaan papaku untuk menjadi wasit, jadinya ngikut-ngikut gitu. Ya ampun. Gitu. Waktu aku di Kolombia. Oh. Jadi aku ikutan volley di Kolombia, di klub sana gitu. Jadi ikut bawa ke sana juga? Yes, gitu. Sebenarnya kalau ceritanya ya ampun lucu banget. Jadi aku jalan-jalan di Kolombia karena aku bete banget kan sendirian di sana. Terus aku jalan-jalan ke taman, terus tiba-tiba ada yang latihan volley. Aku nggak bisa bahasa Spanish, aku bahasa Inggris pun pas-pasan gitu kan. Orang sana pun kebanyakan itu bahasa Inggrisnya so-so lah gitu. Iya. Dan aku berusaha untuk gimana caranya gue bisa tuh ikutan gabung sama mereka gitu kan. Akhirnya ya udah Google Translate ya. Mohon maaf Google Translate gitu. Ya udah akhirnya aku minta untuk gimana caranya biar aku bisa gabung gitu. Akhirnya dia mengerti dan ya udah memperbolehkan aku gabung di klubnya mereka. Seru banget. Gujuk-gujuk tiba-tiba ke Kolombia ngapain? Iya kan, kesana ngapain? Ngikutin mantan gitu. Yang niatnya tuh hanya ikutin liburan gitu, mau liburan beberapa minggu, taunya 1 tahun gitu. Tapi kan di sana nggak bersama dia langsung kan, karena dia berada di kota lain kan, betul. ya kan? Dan ketemu pun cuma Sabtu Minggu aja. Jadi Sabtu dia datang, Minggu dia pulang, gitu aja. Selebihnya ya udah main di sana. Gitu. Happy banget tuh berarti ya? Happy banget. Orang dari Sukabumi, sempat sekolah seni dulu, tari dulu ya, di Jogja 6 bulan, kemudian di Bandung, kemudian ambil sekolah manajemen bisnis, meskipun nggak selesai. Iya gitu. Yang kamu cari apa sih sebetulnya? Apa dong yang aku cari? Aku tuh paling seneng loh main-main ginian. Nggak ngerti karena lihat aku nih. tuh, iya ampun banyak ini kan yang ini kan ini. Karena waktu aku lihat ya, aku sempat nonton vlognya tuh. Ada satu vlog yang diturunin, tuh vlognya mana ya? Iya. Tahu banget tuh. Nggak satu angka, banyak. Kalau sempat tapi itu aku lihat gitu loh. Waduh, itu vlognya. Oke, at that time umurnya masih muda ya. Ini salah satunya, lihat dong ini. Ya ampun. Lihat dong ini, lihat ya. Masih tirus ya kan? Ini kebayang, ini umur berapa ya? Ini masih 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Wait for this. Ya ampun, aduh, itu kurang ke bawah sedikit. Tadinya ke bawah, cuma saya potong. Iya. Ya, ini waktu usia aku 23 tahun, yang ini. Pas masih di majalah. Oh iya, karena Ayu pernah sempat punya pengalaman foto untuk majalah untuk dewasa ya, pada saat itu ya. Sebelumnya kalau nggak salah ikut Take Me Out dulu. Take Me Out itu pertama kali. 2016? Iya, 2016 itu pertama kali aku di dunia entertainment. Iya. Gitu, dan pertama kali ke Jakarta. Jadi seminggu di Jakarta tiba-tiba ada yang DM di Instagram. Itu siapa yang bawa Ayu ke Jakarta tiba-tiba? Enggak, aku sendirian. Jadi tanpa sepengetahuan orang tua, mohon maaf papa ya, gitu. Jadi aku ke Jakarta tanpa punya uang sepeser pun. Naik apa? Naik bis. Tapi dari kecil kan memang gitu. Iya. Ayu ini ya, Ayu tinggal di asrama ya, karena kebetulan kedua orang tua dari Ayu tidak bersamaan ya, tinggalnya ya. Kemudian Ayu ditaruh di asrama kan? Iya, betul. Jadi dari kecil udah asrama. Kelas 2 SD, ingat banget di Subang Cisalak. Itu jauh dari keluarga. Jadi ditaruh di situ, ya udah gitu. Ngejalaninnya sendiri, serba sendiri semua. Jadi itu yang membuat Ayu menjadi lebih berani untuk memutuskan sesuatu. Sebenarnya gini, Uncle. Dari pertama pun aku minta ke orang tua bahwa aku pengen, ya udah aku mau sekolah jauh aja gitu. Jadi karena memang ya setiap keluarga pasti punya masalahnya masing-masing. Jadi di situ aku memutuskan kelas 2 SD sudah meminta untuk ya udah aku pengen sekolah jauh deh gitu. Nggak bersama orang tua. So ya, jadi aku di Subang itu. Akhirnya aku di Pelabuhan Ratu, di asrama pula gitu kan, karena alhamdulillah aku dapat beasiswa waktu SMP dan SMA. Jadi kalau yang beasiswa itu adalah harus di asrama gitu pada saat itu. Nah di situ kan nggak pegang handphone sama sekali, bener-bener buku aja. Buku,
gitu. Jadi dari situlah mulai aku cinta dengan buku gitu. Dan Ayu melihat dunia luar itu melalui buku ya? Melalui buku. Karena at that moment seorang Ayu ini belum kenal namanya handphone. Sama sekali. Gak ada. Jadi dari buku itu Ayu melihat ibu kota dan lain-lain. Ya, betul. Dan itu menimbulkan hasrat Ayu untuk menuju ke sana. Betul. Terus 2016 ke Jakarta lah. Pas banget setelah KKN kuliah aku langsung ke Jakarta gitu. Padahal itu tinggal skripsi, tinggal sidang sebenarnya gitu. Lantas di Jakarta apa yang didapatkan? Yaitu ya langsung kenal dengan siapa? Dengan Glenn? Enggak langsung kenal. Beberapa bulan setelah itu kan aku awal 2016 mau ke 2017 barulah di DM sama Glenn Fredly. Gitu. Yang kamu nggak tahu dia siapa? Nggak tahu sama sekali Glenn Fredly itu siapa, gitu. Centang biru tapi. Yang penting centang biru lah. Tapi awal perkenalan dengan Glenn ya, Glenn kan kemudian ngajak ketemu ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu kan 8 Juni 8 Juli 2018. Itu pertama kali ketemu. Makan siang. Gitu bersama teman aku. Setelah sebelumnya tuh memang udah pernah diajak ketemu nggak bisa kan? Betul. Orang tua nginep di apartemen nggak bisa. Betul. Kemudian adalah pokoknya 1001 macam alasannya Ayu kan? Iya betul. Hingga akhirnya ketemu pertama kali di tanggal 8 itu. Benar. Apa yang dilakukan pada saat itu? Kita pertamanya pasti kaget karena aku nggak expect bahwa sosok laki-laki itu adalah yang nge-DM aku gitu kan. Akhirnya kita makan siang dan kita follow-followan Instagram, tukeran WhatsApp. Setelah itu aku ketemu setiap hari sama Glenn. Tuh. Apa menariknya Glenn? Karena pada saat itu ya, karena as far as I know ya, kamu kan deketnya ke orang asing. Yes, betul. Lebih prefer expat lah ya, mungkin ya. Ya kan karena ke sana Kolombia dan tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba kamu demen sama orang yang manggil kamu si coklat itu kan, ya kan? Hai si coklat. Hai coklat gitu. Hai coklat. Iya, kan, emang kenapa kamu tan banget tuh sama kulit ya? Lebih dari ini tannya. Iyalah di Kolombia jemuran melulu. Main ke pantai terus. Ya kan. Lalu kalau kayak orang biasa manggil Mutia, saya manggil Ayu aja deh kayak Glenn. Ya, aduh. Ya kan? Kan panggilnya Ayu kan? Ayu, cuman Glenn doang yang panggilnya Ayu. Dan dia memperkenalkan kamu ke orang-orang terdekatnya dengan panggilan Ayu. Ayu. Gitu. Nah setelah ketemu Glenn, diperkenalkan kebetulan teman kamu kan di situ kan, lalu ternyata orang itu ada Glenn, ya lalu berjalan PDKT 6 bulan. Ya, proses selanjutnya apa setelah itu? 6 bulan inget banget aku pulang ke kampungku di di Sukabumi, terus tiba-tiba Glenn kasih lagu masih demo itu pulang kampung. Akhirnya ya udah dari situ ada satu kata bahwa jadi manajerku itu punya mama. Aku deket banget sama dia mamanya. Terus mamanya bilang ke Glenn bahwa Ayu ini baik loh Glenn gitu ya. Ini omongan mamahnya gitu. Udah kamu sama Ayu aja dia bilang. Terus akhirnya dengan semua proses yang ada itu makin lama kesentuh gitu semuanya. Akhirnya ya udah dari pulang dari Sukabumi itu Glenn setiap hari jemput aku. Mau kemanapun jemput, antar jemput kan biasanya enggak gitu. Dari situ mulai awalnya gitu. Ada suatu ketika ya udah kita ke New Zealand bareng. Dan disitulah dia bicara bahwa saya serius. Nanti pulang dari sini, yuk kita ke keluarga kamu. Saya mau bertemu dengan keluarga kamu. Dari situlah, oke, berarti orang ini benar-benar seserius itu sama saya. Tapi ada satu momen ya, kalau saya nggak salah, di mana Ayu kan didangdut kan, ya tiba-tiba klipnya kan muncul. Tapi Ayu nggak berani ngasih tahu Glenn. Kayak dia momen kena Glenn segitu karismatiknya, Glenn segitu ini, Ayu nggak berani kasih tahu. Tiba-tiba akhirnya muncul. Dan Ayu langsung kasih tahu kan, jadi jawaban Glenn itu kan menarik sekali. Ingat kan? Awalnya itu Glenn sama sekali nggak tahu apa yang aku kerjakan dan aku lakukan gitu di dunia entertainment ini. Aku pengennya Glenn sama sekali nggak tahu. Apa sih yang kamu kerjakan di entertainment industry? Nyanyi dangdut, karena aku takut sekali di pikiran Glenn itu ngedompleng namanya Glenn. Takut banget. Makanya dari itu aku merahasiakan kisah cintaku dari orang-orang manajemenku itu gitu. Terus waktu ketika
muncullah video klip di situ, terus Glenn langsung marah sama aku sebenarnya gitu. Pertama karena terlalu vulgar gitu video klipnya. Kedua, dia dia ngerasa bahwa kok nggak bilang ya, nggak ngehargain saya gitu. Artinya dan dia takut kamu dibohongin, ya, misalnya kayak gitu. Dan dia mengucapkan kata-kata bahwa karena kamu adalah perempuan saya. Betul sekali gitu. Akhirnya ya udah, kontraknya dilihat, semuanya dilihat gitu. Intinya dia hanya ingin melindungi aku aja di dunia musik ini gitu. Dia kan sosok besar ya. Semua perempuan pasti akan suka sama dia. Nah ini gitu. Ini dia. Dan dia setiap yang dia ucapkan, perempuan pasti luluh. Dan aku nggak mau itu. Dan aku nggak mau masuk ke dalam jebakannya dia pada saat itu gitu. Either dia tulus atau tidak gitu. Tapi aku nggak peduli itu. Tapi gitu. ada satu momen di mana kamu melihat Glenn masih udah bersama orang lain di mall kan? Iya. Iya kan, iya kan? Iya lagi uncle, ya ampun. Nah at that time kamu marah tuh, kesel, marah? Enggak juga sama sekali. Kamu diem-diem aja kasih waktu 1 minggu gitu ya? 1 minggu, betul. Jadi aku makan di salah satu restoran, terus tiba-tiba dia keluar dari bioskop bersama perempuan. Itu udah deket banget aku gitu kan. Udah jauh lah gitu kan. Terus tiba-tiba dia keluar. Pas aku nengok, oh ternyata Glenn. Aku diemin dulu 1 minggu karena aku ngerasa kita masih pacaran. Bukan hak aku untuk menjudge dia atau marah sama dia. Nggak ada urusannya gitu. Tapi aku berbicara sama dia, menanyakan bahwa aku ketemu loh sama kamu, ngelihat kamu, bla bla bla, udah gitu. Nah dari situ nggak disangka-sangka dalam lah pembicaraan kita. Akhirnya aku tiba-tiba ngeluarin kata-kata ini. Aku bilang nggak usah bohong karena aku akan tahu semuanya. Yang paling penting di sini adalah jujur. Karena aku pengen kamu jujur sama diri kamu sendiri, bukan sama saya. Di luar itu, aku tulus sama kamu. Aku pengen jaga kamu sampai akhir hayat kamu. Kamu ngucapin kata-kata itu. Akhirnya Glenn keluar air mata dan peluk aku. Ingat banget dia bicara gini, saya nggak ekspektasi bahwa kamu akan berbicara seperti itu di usia aku yang muda banget. Pada saat itu 23 apa 24 gitu usia aku tuh. 23. Sadar nggak ya apa yang kamu ucapkan bahwa kamu ingin menjaga dia sampai dengan akhir hayat? Pada saat itu spontan keluar begitu aja di mulut aku. Sadarnya ketika kita udah nikah, ketika udah Glenn sakit dan Glenn pada saat itu flashback bahwa kamu ngucapin itu loh, dan Glenn bilang bahwa dia itu terjadi. Tanggal 18 kalau nggak salah ya. Iya, itu dan itu dia bilang sendiri 18 bahwa April, itu 4 April pas ulang tahun kamu kan. Lalu Gewa lahir lebih awal tanggal 28 Februari. Rencananya 9 Maret. Pas hari musik nasional. Bicara soal Gewa ya. Gewa itu lahir juga punya cerita sendiri kan. Pada saat kalian menikah. Kemudian Gewa sebelum Ayu mengandung, Ayu bermimpi, ya ada. Itu jauh dari sebelum Gewa, aku tahu hamil gitu. Gewa itu jauh sebenarnya beberapa bulan gitu. Aku pernah cerita sama Glenn, saya mimpi itu loh gitu ke Glenn. Ya udahlah, hanya mimpi aja gitu. Itu sama Glenn dijawab seperti itu. Pas tahu hamil, aku bilang ke Glenn. Wah, langsung dia gemetar, langsung dia nangis, langsung peluk bahwa ini bukan suatu kebetulan. Aku hamil Gewa gitu. Ini pasti Tuhan punya rencana buat aku dan buat Glenn gitu. Itu juga adalah momen epic di dalam hidup aku karena prosesnya juga ada lucunya, ada sedihnya, ada happy-nya. Karena kita sama-sama menginginkan buah hati. Aku seperti itu meskipun memang usiaku masih muda tapi jauh. Aku pengen banget uncle dari dulu gitu kan. Glenn juga begitu. Jadi pada saat bukannya dia kaget dan tenang-tenang waktu kamu nyampaikannya gitu? Iya, pertamanya kaget ya, itu lucunya bahwa aku ngasih tahu. Terus aku ngasih tahu ini apa, aku bilang gitu ya. Terus dia bilang ya mana gue tahu lah gitu kan. Dia ngejawabnya kayak gitu dan kita bener-bener diem. Bener sediem-diemnya akhirnya dia nyamperin aku, ya udah kita ngobrol gitu kan. Ya udah. Akhirnya kita dinner bareng, merayakan kehamilan. Pengumuman bahwa itu dihamilan itu. Adanya Gewa gitu. Nah, tapi kemudian Glenn sempat
jatuh sakit kan ya? Iya, memang Glenn itu sakit ya sebulan 2 bulan sebelum Gewa lahir gitu. Jadi rencananya kan 9 Maret kita pengen sesar pas banget di Hari Musik Nasional. Cuman ya karena Gewa duluan jadi ya udah. Tapi ya kebayang nggak Uncle kalau misalkan Gewa lahir di tanggal 9. Yeah. Jadi tanggal 9 itu pas Glenn jatuh pingsan di rumah. Itu gitu. Pingsan pertama kali ya? Pingsan pertama kali. And at that time kamu kan baru sesar semua segala macam. 1 minggu dan bawa ke rumah sakit. Dan itu benar-benar di pelukan aku, Glenn lagi meluk perut gitu kan. Terus tiba-tiba jatuh sampai aku pun jatuh gitu kan. Itu masih basah banget 1 minggu loh Uncle gitu. Masih basah banget ininya perut jahitannya. Itu udah nggak aku rasain tuh. Udah karena aku fokus ke Glenn ya. Bahwa gimana caranya supaya Glenn cepat ke rumah sakit ditanganin dokter. Kenapa? Apa yang terjadi gitu kan? Karena selama ini Glenn selalu mengeluhkan bahwa sakit kepala gitu. Yang sebelumnya nggak dirasain, yang sebelumnya dia nggak mau dibawa ke dokter. Pada saat itu udah mau nggak mau aku sebagai istri harus memutuskan, ayo kita ke rumah sakit. Gitu. Ayu ngerasa nggak sih bahwa ini sebetulnya adalah udah ada sign-signnya gitu loh, tanda-tandanya yang ke arah yang ngasih lihat bahwa Glenn ada term-termnya gitu. Aku nggak pada saat itu aku nggak kepikiran sih untuk tanda-tanda bahwa dia nggak akan pergi gitu ya. Nggak ada sama sekali. Yang aku pikirin adalah bahwa Glenn nggak akan seperti dulu lagi, nggak akan manggung kayak dulu lagi. Dia bakalan berbaring di tempat tidur aja gitu. Dan aku bilang ke Glenn, jangan takut, aku nggak bakalan ninggalin kamu. Seperti janji aku dari awal niat pacaran sama kamu bahwa aku bakalan ngurusin kamu sampai akhir hayat kamu. Nah ini ya saya mau bilang waktu saya sempat dengar ceritanya bahwa waktu Glenn masuk rumah sakit kan harus disuntik kan. Dan dia kan paling takut sama suntikan yuk. Bener banget. Posisi aku di situ menguatkan Glenn supaya dia mau berjuang untuk dirinya sendiri. Karena bukan aku gitu kan, Glenn-nya sendiri kayak gitu. Karena dia sakit, lalu kemudian dia bilang, yuk ingat nggak bahwa ini mengingatkan saya akan janji kamu. Ini terjadi ya bahwa kamu akan menjaga saya selamanya. Iya, dia selalu itu. Pada saat dia menghembuskan nafas terakhirnya juga dia bilang, makasih ya, kamu sudah menepati janji kamu bahwa kamu mengurus saya sampai akhir hayat saya. Dia sempat mengucapin terima kasih udah menjadi istri terbaik saya. Dan udah itu dia pakai ventilator. Dari situ udah itu kata-kata terakhir dia sama aku. Karena sebelum itu pun kan ada banyak ya yuk, dia sembuh. Banyak banget. Lalu kemudian home care di rumah. Betul. Lalu dia minta Gewa ikut turun ke bawah. Jadi 1 malam sebelum kita ke rumah sakit, Gewa tuh suruh dikeatasin dulu gitu kan. Glenn di tengah rumah, di tengah pintu, di ruang tamu gitu kan. Pagi-pagi jam 5 awalnya dia minta keluar rumah gitu kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lah Uncle dia. Cuma hanya bisa berbicara aja gitu kan. Udah gitu aku bilang nanti ya keluarnya setelah udah terang gitu. Pas di luar dibukain pintu, tiba-tiba suara burung tuh kayak nyambut dia gitu loh. Di depan rumah tuh keluar. Itu sejuk banget, kayak beda gitu. Cuacanya gitu. Itu sejuk banget. Udah ke dalam, akhirnya makin siang tiba-tiba Glenn panggil Gewa suruh turun gitu. Dan dia foto, dia peluk dan itu ya mungkin kedua kalinya Gewa punya foto dengan ayahnya. Karena pertama kan pada saat di rumah sakit itu, dan kedua ya ini dengan ayahnya yang lagi sakit gitu. Sedihnya yang lagi sakit ya Uncle.
Lalu sampai juga Glenn minta untuk tidur di bawah. Betul, tidur di bawah. Di bawah jam kalau nggak salah 1:30 pagi ya. Iya, iya. Dia tuh dari malam, dan dia bikin ini apa? Kata-kata bahwa musik tidak akan pernah mati. Yang mati adalah manusia. Gitu. Dan itu ada di voice note-nya. Terus dia ada juga di voice note-nya bahwa bukan berarti. Iya, betul. Selesai bukan berakhir. Apa arti kata itu buat kamu? Ya, kalau untuk aku pribadi banyak arti, bahwa meskipun cintanya sudah selesai, tapi rasanya itu abadi di hati aku sampai kapanpun. Momennya gak akan pernah lekang oleh waktu gitu loh, Uncle. Gak akan pernah. Meskipun ya kita nggak tahu ya ke depannya akan ada pengganti atau tidak. Tapi Glenn di hati aku gak akan ada yang bisa menggantikan gitu loh. Sampai kapanpun. Tapi ini yuk, satu yang buat saya bangga di sini ya, mungkin Ayu juga bisa lihat, dengarin bahwa kalau waktu Glenn akan dibawa ke rumah sakit dan memang udah harus parah sekali kan itu. Ya. Ya, suster yang datang bilang untuk bawa Glenn ke rumah sakit. Gitu. Betul. Ini buat saya, ini luar biasa, dia cinta banget sama Ayu. Terus tanya, iya, betul. Tanya sih saya dulu, ini kayaknya dia begitu ngangkat Ayu banget gitu, dia nganggap Ayu tuh luar biasa. Betul. Dia betul-betul apa ya? Dia betul-betul kasih Ayu tuh yang, wah ini saya gitu, yang kayak gitu tuh yuk. Ya, pertama awalnya memang Uncle, aku ngerasa bahwa kok Glenn nggak perhatian ya sama Gewa gitu. Aku tuh jealous jujur waktu pada saat Glenn sakit itu, kok Glenn nggak mau ya meluk Gewa gitu. Tapi pada akhirnya aku tahu bahwa Glenn seperti itu nggak mau nggak mau terlalu dekat. Iya sama Gewa karena mungkin dia tahu akan meninggalkan Gewa. Gitu. Pada akhirnya di situ hati aku tersentuh dengan kata-kata bahwa suster tolong tanya istri saya. Tandanya kan dia ngargain kamu luar Betul. biasa gitu loh. Betul, dia ngehargain luar biasa dan dia minta Gewa untuk turun, terus foto sama dia dan dia peluk Gewa. Itu aku happy banget, happy meskipun dengan keadaan yang seperti itu ya Uncle. Lalu ke rumah sakit kan, dan di rumah sakit itulah mulai kan itu semua kan gitu loh. Di rumah sakit dia minta ruangan yang ada jendelanya. Betul. Dia minta semuanya. Hari pertama di ruangan itu kita diem gitu kan, menikmati suasana rumah sakit seperti itu. Terus pada akhirnya dia minta untuk pindah ruangan gitu karena dia pengennya yang terang, yang ada jendelanya gitu. Dan dikabulin kan? Iya, dikabulin, dan pada akhirnya di kamar itu ngelihat MRT, dia seneng banget. Itu dia bilang bahwa bayangkan inilah hebatnya Glenn Yu. Di saat dia masih sakit pun dia memperhatikan orang. Betul. Dan dia mengkhawatirkan orang. Jadi ingat banget dulu itu mau Lebaran. Iya. Aku mau orang pulang naik apa orang itu. Kita tuh sebenarnya rencananya mau Lebaran di di Sukabumi bareng Glenn gitu kan. Terus dia mengkhawatirkan bahwa aduh gimana ya orang-orang mudik pandemi seperti ini, gimana ya? Aku bilang udahlah nggak usah ngurusin orang lain, kamu aja fokus gitu. Maksudnya dia takut kepalanya sakit gitu loh, karena dia berpikir gitu kan. Itu. Udah urus diri sendiri aja, aku bilang jangan khawatirin orang lain. Itu jam 10 di tanggal 8. Hari dia berpulang. Jam 10 ingat banget. Dia pengen dimandiin sama aku. Itu dia. Dia pengen dimandiin tapi kan dia nggak bisa dimandiin. Iya, betul. Karena memang kalau nggak salah belum boleh karena dia kolaps lagi kan. Iya, betul. Karena sempet jam 12 siang tuh dia hilang dulu tuh. Nah, proses hilang ini proses hilang ini yang aku lihat bahwa coba Ayu cerita. Ini kan kalau nggak salah sampai berapa kali? 5 kali kan yuk kayak gitu. Banyak banget sebelumnya. Sebelum hari itu juga Glenn tuh sempet ini ngeblank gitu kan. Nah di jam 12 itu inget banget tapi dia ngeblank, dia bilang
Bebe jangan tinggalkan aku. Iya, itu selalu dia selalu minta bahwa pada saat itu dia takut untuk ditinggalin sama aku. Aku bilang nggak apa-apa, aku di sini, aku nemenin kamu. Terus dia bilang jangan tinggalin aku. Selalu inget kata-kata itu mau sampai dibawa sekarang. Mau dibawa kemana aku? Jangan tinggalkan aku. Itu kan terus-menerus sebelum dia akhirnya sempat drop kan. Betul. Itu kan. Sampai ICU pun dia minta ya untuk komunikasi bahwa aku jangan jauh-jauh gitu sama dia, sampai segitunya. Makanya sampai sekarang aku tuh selalu terngiang-ngiang kata-kata, Bebe jangan tinggalin aku pengen sama kamu, jangan tinggalin aku. Makanya sampai sekarang nggak bakalan aku ninggalin Glenn, meskipun Glenn ninggalin aku sampai kapanpun. Makanya dari itu sampai detik ini aku rajin banget ke makamnya Glenn. Bahkan 1 tahun Glenn meninggal, aku setiap minggu, setiap hari Rabu, setiap hari kepergiannya dia datang ke makamnya Glenn gitu. Makanya sampai sekarang, kalau sekarang aku sebulan sekali, 2 bulan sekali, pasti 5 kali balik lagi. Sudah drop lagi, balik lagi. Betul. Dan Ayu membisikkan kata-kata yang sama. Betul. Begitu Ayu mengucapkan kata-kata anak kalian ada, dia ada di rumah gitu kan? Waktu jam 12 itu belum ke ICU, itu aku ngucapin ke dia, Bebe ayo bangun. Aku bilang, kamu nggak boleh pergi, ingat ada Gewa di rumah. Aku bilang, Gewa nunggu kita di rumah. Akhirnya dia langsung ngambil nafas dalam, akhirnya dia ada. Terus aku bilang, kamu kemana tadi? Aku bilang gitu, aku kemana ya tadi? Aku nggak kemana-mana, dia bilang. Itu jam 12. Terus akhirnya pada waktunya jam 6:30 mau kepergian dia sempat nggak ada, udah di ventilator, tapi aku ngelihat monitor bahwa dia naik 5 kali jatuh naik gitu. Terus pada akhirnya aku bilang, kalau kamu mau pergi aja, nggak apa-apa, aku ikhlas, kamu pergi aja. Akhirnya udah dari situ inget banget suara monitornya langsung tit gitu. Dan itu sampai kebayang-bayang sampai sekarang. Ya udah, akhirnya berpulang. Aku minta sama Tuhan untuk dikembalikan lagi kedua kalinya. Tapi kamu minta sama Tuhan bahwa kalau memang harus jalannya begini, kamu ikhlas, Lela. Itu sampai detik itu gimana bisa ngomong itu yuk gitu? Aku nggak tahu. Ya aku pengen, pada saat itu aku pengen Glenn nggak capek. Aku pengen Glenn nggak sakit. Karena aku tahu betul bahwa Glenn sesakit itu. Aku minta sama Tuhan, oke Tuhan, aku ikhlas. Karena aku nggak mau lihat orang yang aku cintai, orang yang aku sayangi sakit kayak gitu. Karena yang aku tahu Glenn orangnya ceria, energi, nggak sakit seperti itu. Makanya aku bilang, Tuhan, aku ikhlas meskipun aku sakit. Aku ikhlas. Berapa lama kamu ada di ruangan itu? Dari pertama Glenn masuk, aku ada di ruangan itu. Aku nggak sedikit pun ninggalin Glenn. Meskipun aku tahu betul bahwa di rumah ada yang membutuhkan aku ya, Uncle. Gewa. Waktu Glenn, mohon maaf, tiba-tiba berpulang. Apa yang terlintas tentang muka Gewa atau bagaimana menjelaskan pada Gewa itu? Gewa nggak punya ayah lagi. Gewa nggak punya ayah. Anakku nggak punya ayah. Aku hidup sendiri gitu. Karena aku ngerasa bahwa hidup aku bisa berubah seperti ini adalah berkat Glenn. Karena Glenn. Setelah Tuhan ambil, aku sempat marah sama Tuhan. Nah ini dia. Kenapa gitu loh? Maksudnya kalau misalkan memang Tuhan mau aku menjadi orang baik, karena setelah dengan Glenn aku merasa aku menjadi perempuan baik. Terus kenapa Tuhan ambil? Tuhan mau aku seperti apa?
ini seperti yang kamu baca tentang Nabi Ibrahim dan Siti Hajar kan ya? Iya, iya. Bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar tanpa menoleh sama sekali. Dan Ayu di posisinya Siti Hajar sekarang gitu. 3 hari setelah kepergian Glenn, aku membaca artikel mengenai Nabi Ibrahim ini. Dari situ aku, oh ternyata ini ya Tuhan. Maksudnya rencana Tuhan. Karena aku baca artikel itu bukan suatu kebetulan, pastikan, Uncle. Karena dalam hidup gak ada yang kebetulan. Iya, betul. Oh ternyata ada hikmah di balik itu semua. Dari 3 hari itu, setelah kepergian Glenn, udah mulai mengerti, oh Tuhan ini maksudnya maksud Tuhan yang mengarahkan aku gitu kan. Sampai detik ini pun aku merasa, oh Tuhan seperti ini ya, kamu mengarahkan saya gitu. Oh Tuhan seperti ini ya. Sampai sekarang aku mulai bisa ya, dari beberapa bulan setelah Glenn gak ada juga aku sudah bisa menerima. Tapi sekarang sudah lebih bisa mengikhlaskan lagi, sudah mengerti apa maunya Tuhan tuh dalam hidup aku seperti apa. Gewa nggak pernah tanya papanya? Gewa nggak pernah tanya, tapi aku berusaha untuk mengenalkan dari bayi banget ke Gewa gitu. Aku selalu mengenalkan bahwa sosok ayahnya seperti ini wajahnya, suara ayahnya. Dan voice note dari Glenn pun kan ada ya, Iya kan, kita lihat dia kan bikin voice note untuk menjelaskan. Ada suaranya Glenn yang bilang Gewa dengan suaranya itu, Gewa. Sampai sekarang aku selalu dengerin ke Gewa. Kalau kamu dengar kamu gak nangis itu, lihat happy kan, aku happy, ada rasa sebenarnya. You miss him, right? Aku happy, jujur. Kalau misalkan orang bilang kamu kuat ngedengerin lagu Glenn, aku ngerasa happy. Kamu kuat nggak sih sebetulnya? Aku nggak tahu kuat apa enggak, tapi ada momen ya dimana pas malam ngelihat wajah anak. Aduh, kalau ada Nyong Ambon itu gimana ya ngelihat Gewa gitu. Dengan gaya mata Glenn tahu sendiri kan. Iya. Gitu kan. Makanya gitu tapi kan, kalaupun ada, kayaknya aku sering berantem deh. Gara-gara ya itu, kalau aku kan orangnya cuek ya, Uncle. Kalau dia pernah banget ada momen pas Gewa lahir sama aku tuh diciumin terus. Terus kata Glennnya, jangan diciumin dong, ciumin kepalanya. Mohon maaf, ini emaknya. Gue bilang, ini anak gue. Gue bilang, karena seprotektif itu gitu loh sama Gewa. Sampai keluar kamar pun enggak, di kamar terus dikekep tuh anak sama istri gitu kan di dalam kamar gitu. Sampai segitunya gitu. Ya. Tapi itulah ya, maksud Uncle gini. Dari awal cerita, kalau kita lihat tadi ya, sepertinya ada sign dari awal bahwa Glenn mempersiapkan ini semua kan buat Ayu. Iya. Glenn betul-betul mempersiapkan satu demi satu. Betul. Sampai dia berpulang, dia ingat dia telepon Ika untuk jaga Ayu. Betul. Dia pada suster Uci bilang bahwa untuk jaga Gewa. Betul. Dia semuanya dia ini kan titipin. Iya, lalu yuk kamu yang nyetir, aku pengen disetirin kamu. Iya, betul. Itu kan juga is a sign gitu. Betul. Tapi di situ dia bilang, kamu harus belajar bawa mobil ini. Dia bilang, gimana kalau nggak ada aku? Aku bilang kan ada kamu. Aku bilang pasti kamu yang nyetirin aku. Kalau nggak ada aku gimana? Biar kamu mandiri, bawa mobil sendiri, dia bilang gitu. Nah, aku nggak ngerti apa maksud itu. Ya aku tetep kan yang kayaknya bahwa Glenn nggak bisa lah gitu, bakalan tidur aja di tempat tidur itu gitu. Ya udah, akhirnya wah jauh gitu, bawa mobilnya di situ. Seperti itu, terus di rumah sakit, terus dia bilang hari sebelum hari sebelum dia berpergi, dia suruh Kak Ika untuk datang ke rumah sakit bahwa biar nemenin kamu. Aku bilang gini, gak usah lah kan ada aku yang ngurus kamu, gak usah nyuruh orang. Aku bilang, buat nemenin kamu. Dia bilang kayak gitu. Aku gak kebayang juga sih kalau misalkan memang Kak Ika gak ada waktu itu Glenn collapse gitu kan. Bahwa mungkin itu pertanda dia, supaya istrinya ada yang nemenin gitu. Maksudnya seperhatian itu Glenn sama aku gitu.
Terus dia juga bilang sama supirku bahwa kamu harus nemenin ibu terus ya, jangan ditinggalin, dia bilang. Maksudnya aku tuh kayak gini, kenapa sih Tuhan Glenn berbicara harus titipin aku gitu, kenapa nggak dia aja yang ngurus aku gitu, kenapa ya gitu. Sempat marah, pasti awal-awal marah banget sama Tuhan. Kalau misalkan memang waktunya sebentar, udah nggak usah dipertemukan, nggak usah dikasih ada anak momen indah tapi gitu. Tapi ada yang Glenn titipkan buat Ayu kan, penggantinya. Betul. Gewa ada loh Yu. Gewa itu Glenn sebetulnya yang dia titipkan buat kamu gitu. Jadi you're not alone, kamu nggak sendiri. Ada Gewa, lihat muka Gewa deh. Mukanya muka kamu, tapi gayanya Glenn banget kan? Semuanya iya, Glenn. Kan? Karakternya juga Glenn semuanya. Apa pesan terakhir Glenn buat Dewa sebetulnya? Banyak ya, pasti di voice note. Di voice note. Karena kan sempat Glenn memang tidak ingin mempublish. Ya betul. Gewa. Ini lagi-lagi dipikirin. Ini kan luar biasa gitu. Ya kan dia mikirin bahwa pada saat anaknya belum ready, dia nggak mau anaknya untuk di publik dulu. Gitu kan. Awalnya sebenarnya aku yang nggak mau. Jadi aku bilang bahwa ya udahlah, biar kamu aja di depan layar, kita hanya di belakang aja gitu. Tapi pada akhirnya Glenn menyetujui itu. Ya udah, nggak usah gitu, nggak usah Gewa, biar nanti waktunya lah Gewa yang memilih kapan dia mau. Jadi nanti pada saat Gewa sudah mulai sadar, mengerti ya. Jadi, karena kalau sekarang kan dia mungkin kemana-mana aja gitu, dia belum ngerti kan. Betul. Sebenarnya kalau misalkan dia sering doyan tampil kok naik ke panggung tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba kayak gitu kan. Betul. Ya kan? Udah mulai mengarang lagu sendiri dengan kata-katanya. Kamu panggil dia jawabnya pakai lagu. Betul. Ya kan, coba contoh gimana? Betul. Jadi Gewa bangun. Dia bilang gitu. Ya harus jatuh. Itu kan Glenn banget gitu. Iya kan? Aduh ampun, semua ucapan yang dia ngerti dinyanyiin sama dia. Gitu. Perhatiannya Gewa tuh kayak ayahnya banget. Kayak misalkan Gewa selalu sayang aku, cium aku gitu, kayak mami I love you gitu. Ya karena kan Glenn doyan banget cium kamu. Glenn kan dikit-dikit cium, ya ngerti gak sih? Aduh, udah pasti kan? Itu. Iya kan? Kangen dong berarti ya? Iya. Terus peluk, kayak romantisnya ayah banget, perhatiannya ayah banget dia tuh, kayak gitu. Jadi bener kan, bahwa Tuhan mengambil Glenn, tapi Tuhan memberikan. Betul. Pengganti Glenn buat Dan Ayu. Dan Gewa juga adalah pengerem aku. Gewa itu apa ya, intinya kalau misalkan aku nggak punya Gewa, nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup aku. Entah. Satu pertanyaan yang dari tadi di depan aku ada di benak aku gitu loh ya. What you have been through in the past, what Glenn have been through in the past, dan kan ada tipe orang-orang yang tidak peduli masa lalu, masa depan, milik kita, kamu dan Glenn. Ya. Tapi dengan adanya chapter selanjutnya, Ayu kan masih muda. Betul. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa nggak ini nggak itu. Betul. Meskipun saya merasa Ayu cukup berat loh memikul. Bener nggak? Betul. Correct me if I'm wrong. Memikul bahwa Ayu itu adalah istri orang yang sangat dihormati, dicintai oleh orang-orang karena kebaikan hatinya. Gitu. Betul. Tapi satu, Uncle, aku nggak mau dilihat bahwa Mutia Ayu yang sekarang. Perlu digarisbesari bahwa Mutia Ayu yang dulu seperti A, Mutia Ayu yang sekarang seperti B. Once orang lain tahu aku yang dulu, dia nggak kecewa sama aku, ngerti kan, paham kan? Jadi aku pengen mereka gitu di luar sana bahwa jangan melihat Mutia Ayu yang sekarang. Mutia Ayu yang sekarang adalah rangkuman dari Mutia Ayu yang dulu. Jangan dilupakan Mutia Ayu yang dulu, supaya mereka nggak kecewa gitu. Ya namanya Mutia, namanya manusia. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, gitu. Itu jawaban pertanyaan aku tadi. You feel happy now? Aku happy banget sekarang. Mau Gewa lihat Ayu seperti apa nantinya?
Ibu yang kayak gimana? Ibu yang wise, mature, or ibu yang just be herself? Aku pengen Gewa melihat aku just be myself. Pastinya, tapi tidak. Ya, aku pengen aku sebagai ibu, aku sebagai diri aku sendiri. Seperti itu. Karena kamu juga ada itu loh, perusahaan Bumi apa? Ya, Bumi kan? Entertainment yang musik bagus. Lagi-lagi udah disiapkan Glenn untuk Ayu dengan royaltinya dan penyanyi-penyanyi yang sudah pernah. Betul. Itu kan PR besar buat seorang Ayu. Itu juga anugerah luar biasa. Artinya gini, Uncle, bahwa Glenn sudah menyiapkan itu semua sebelum dia meninggal, bahwa ada yang harus, artinya gini, ada yang harus aku jalani, bukan berarti royaltinya, ya kan? Karena itu ya udah, itu bonus dari Tuhan gitu. Tapi Glenn kasih aku untuk belajar. Ya di mana dong aku belajar dengan perusahaan yang besar ini gitu kan? Enggak ada, mohon maaf. Bukan bidangnya lah. Pusing gitu kan. Tapi berjalannya orang waktu. Orang ikut sekolah bisnis aja, skripsi yang nggak dikelarin ya. Kuliah aja nggak kelar ya kan, mana ngerti lah yang kayak gitu. Tapi ini big chance kan? Yes. Ini kesempatan Ayu buktiin bahwa Glenn aja yakin. Betul. Ayu bisa. Dan dengan chapter yang Ayu lakukan ini semua, ini kebuka semua peluang itu. Makanya aku bilang Glenn tuh wah thanks God gitu, maksudnya bahwa dari awal sampai akhir Glenn selalu membeli pelajaran hidup untuk aku. Apapun itu semuanya. Makanya luar biasa Glenn Fredly, mantap. Dan Ayu adalah hadiah terindah untuk Glenn. Terima kasih Tuhan. Intinya aku juga terima kasih sama Tuhan bahwa Glenn adalah berkat untuk hidup aku. Berkat dari segala berkat untuk hidup aku. Amin. Dan saya pengen Ayu kasih hadiah buat Glenn nih. Apa itu? Coba buka. Aduh. Nah, buka. Ayu bacain deh buat Glenn. Udah. Uncle. Pelan-pelan bacain. It's for him. Dari Ayu ya. Teruntuk bebeh tersayang. Ini sudah tahun kedua semenjak kepergianmu. Percaya nggak? Duniaku mendadak terasa semakin ramai. Begitu banyak yang menitipkan kekuatan. Terlihat aku adalah perempuan yang paling kuat dan tegar. Tapi bebeh, aku sesungguhnya lebih memilih hidup yang sepi dan sederhana. Bahkan jauh dari kata sempurna bila itu denganmu. Semua berubah. Termasuk cara pandangku terhadap kata cinta. Ada sosok malaikat kecil penggantimu yang paling menjadi kekuatan yang aku punya selain diriku sendiri. Dear Bebe, aku kangen dansa tiap malam sama kamu. Aku kangen melihatmu menyanyi yang tidak didengar dengan banyak telinga di kamar tengah. Aku kangen Bebe. Kangen pelukanmu. Saat ku lelah dan marah, kangen dengar suaramu. Sentuhanmu, kangen kamu seluruhnya. Kalau waktu boleh diputar, aku tetap memilih dan bertemu denganmu. Kalau boleh aku berharap dan meminta, aku ingin waktu yang kita punya seharusnya lebih lama lagi. Sesingkat itu kamu buat aku jatuh cinta. Semudah itu semesta merebut duniaku dengan kepulanganmu. Dan ini dari Glenn buat kamu. Ya.
Glenn ada terus buat Ayu, buat Gewa. Dan kita sahabat-sahabat Glenn ada buat Ayu. Ya. Dah, dari Glenn loh ini. Tadi pagi aku bikin ini aja. Ya. Dah, buat ada kita semua kok. Ada sahabat-sahabat Glenn semua. Ya. Ya. Dan ini akhir dari obrolan saya sama Mutia Ayu, bebek, coklat. Dan yang paling penting adalah musik tidak pernah musnah, manusia musnah. Dan selesai bukan berarti berakhir. Thank you Ayu. Thanks Rob. Sampai jumpa.